semuanya. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikian isi hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 188 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari
Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita membacanya secara responsorial. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah bangsa ini keras dan buatlah telinganya dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Tuhan akan meninggalkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggalnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari MKB nomor 189 ayat 1 dan ayat yang kedua. Amin.
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta gereja kita di Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nama minggu kita, yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu keempat setelah Epifanias. Yang kedua, statistik. Berikut di bagian D, Jemaat Baru. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru Rumun Guru Siagian yang datang dari Gereja HKBP Rantau Parapat, Resort Rantau Parapat, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Tolopoli 5 nomor 19, wilayah Efesus. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Dan apabila ruas jemaat yang baru ini ada bergabung bersama kita di kebaktian Bahasa Indonesia, kami mohon untuk bangkit berdiri. Tidak ada, terima kasih. Yang ketiga, Dewan Komunia. Seksi Sekolah Minggu, pendaftaran guru sekolah minggu. Sesuai aturan dan peraturan HKBP bahwa periode guru sekolah minggu selama 2 tahun. Oleh karena itu, bersama ini disampaikan bahwa Gereja HKBP Makassar membuka pendaftaran penerimaan calon guru sekolah minggu periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Pendaftaran dapat disampaikan kepada Ketua Dewan Komunia, Seksi Sekolah Minggu, dan Sekretaris Gereja, dan ditutup pada tanggal 12 Februari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, Dewan Maturia. Pendaftaran operator LCD dan Soundman HKBP Makassar tahun 2022. Sehubungan dengan masih sedikit yang mendaftar untuk menjadi operator LCD dan Soundman untuk melayani ibadah di Gereja HKBP Makassar tahun 2022. Dengan ini disampaikan bahwa gereja masih membuka pendaftaran untuk LCD 6 orang dan Soundman 6 orang. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, kemuliaan bagi namanya. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat kuliah HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember tahun 2021, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu gereja. Masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, dana pensiun. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP.
sesuai surat pengurus HKBP nomor 367 tanggal 9 Maret 2021, hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan Warta Jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 170 ayat yang pertama, ia aik satetek narkotik boi, mulu saya manitek mangalah tapi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, kesekretariatan, bagian D, program kerja seksi dan anggaran tahun 2022. Sesuai dengan program Gereja Dunia tentang pelian bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelian bulanan dan dimohon untuk mengisi di kartu pelian bulanan yang sudah disediakan melalui situa wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut pengumuman. Bagian A1, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19, dihimbau kita diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umatnya. A2, rapat Parhalado Partohonan. Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 mulai pukul 13.00 sampai dengan selesai, bertempat di gedung sekolah minggu. Parhalado Partohonan akan melaksanakan rapat program kerja priorisasi seksi-seksi pada Dewan Komunia, Diakonia dan Marturia periode 2022-2024. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A3, pelajar sini. Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 yang akan datang, belajar sini kembali berjalan seperti biasa, bertempat di konsistori. Belajar sini tetap dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati. A4, jadwal priorisasi seksi-seksi. Berhubung pada bulan Februari 2022, periode seksi-seksi 2020 sampai dengan 2022 di tiap-tiap dewan akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan kembali pada periode 2022-2024. Berikut ini jadwal pemilihan seksi-seksi pada tiap-tiap dewan. A41, Dewan Komunia. 1. Kategorial remaja. Minggu pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 12.00 sampai dengan selesai acara bona tahun dan pemilihan pengurus bertempat di Gedung Ibadah Bahasa Indonesia. 2. Kategorial NHKBP di Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 12.00 sampai dengan selesai acara bona tahun dan pemilihan pengurus tempat Gedung Ibadah Bahasa Indonesia untuk seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu dan pendamping remaja akan dipilih pada rapat Parhalado Partohonan di hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati. A42, Dewan Marturia. Seksi musik dan seksi sending akan dipilih pada rapat Parhalado Partohonan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022. A43, Dewan Diakonia. Yang pertama seksi sosial, yang kedua seksi pendidikan, yang ketiga seksi kesehatan, yang keempat seksi kemasyarakatan akan dipilih pada rapat Parhalado Partohonan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simantu Ampang KR 29 juta. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjarnau JG Guru Manula. Yang ketiga, Parlian Guru Pasaribu. Yang keempat, Nyonya JG Sepayung E. Guru Nafitru.
Yang kelima, Amang Situa N. Situmorang MBA. Yang keenam, Nyonya Manurung Boru Singrat. Yang ketujuh, Nyonya Situa D. Pangaribuan SA Boru Utayan. Yang kedelapan, Amang Situa PLN Sinaga. Yang kesembilan, Amang Aha Manoro. Yang kesepuluh, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang ke-11, Amang A. Siregar. Ke-12, Nyonya T. Sigalinggi N. Boru Barat. Yang ke-13, Nyonya J. Situmorang N. Boru Sinaga. Yang ke-14, Nyonya Situa K. Gutoro CH Boru Pardede. Yang ke-15, Krisna Boru Sitorus. Yang ke-16, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang ke-17, Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. Yang ke-14, Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. Ke-19, Nyonya Situa D. Dr. Andes P. Tampu Bolon N. Boru Siahaan. Yang ke-20, Amang MP Sibarani. Ke-21, Nyonya RH Sigalinggi B. Boru Lubang Toruan. 22, Edi K. Pasaribu. 23, Nyonya RB Sinaga SK Boru Silaban. Ke-24, Samuel Sitorus. Ke-25, Amang Insinyur N. Simatupang. Ke-26, Nyonya R. Sipahutar Claudia D. Boru Tahunan. Jadi ada 16 orang yang mereka sakit dirawat di rumah. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan pada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 7 sampai dengan 13 Februari 2022. Bagian A, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 9 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 1 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Yang berikut bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Soko Talenta atau gedung sekolah minggu. Yang pertama, Minggu tanggal 6 Februari 2022, Pengumuman Silai Sarungan. Yang kedua, Sabtu tanggal 12 Februari 2022, keluarga Situa D. P. Dr. Andes P. Tampu Bolon N. Boru Siahaan. Yang berikut bagian keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat pada warta kita masing-masing maupun grup WA yang sudah dibagikan di grup wilayah masing-masing. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Setelah kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 mulai dari ayat 1. Thank
Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini dari kitab Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya buat kita dari kitab Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Sebab setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, maka firman ini juga mau mengingatkan kepada kita tentang panggilan kita sebagai seorang pengikut Yesus. Kita mau diingatkan tentang pemanggilan Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ini, mengingatkan kita pada panggilan iman kita kepada Tuhan Yesus. Artinya apa yang mau disampaikan, bahwa iman kita itu adalah panggilan Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Ketika kita memiliki iman kepada Yesus, maka kita adalah orang-orang yang dipanggil. Kita adalah orang-orang yang dipanggil sama dengan murid-murid Tuhan Yesus di sini. Kita mengikut Yesus, maka kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi, bahwa kita lahir dan dibesarkan bukan hanya karena kita itu dari keluarga Kristen, tetapi kita mau diingatkan menjadi pengikut Yesus, hidup di dalam panggilan Tuhan bukan karena kita hidup di dalam keluarga Kristen, bukan karena orang tua kita sudah Kristen maka kita juga menjadi Kristen. Karena orang tua kita percaya kepada Yesus, kita menjadi percaya kepada Yesus, bukan seperti itu. Maka kita mau diingatkan apa panggilan, bagaimana panggilan iman kita. Dan di sini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhanlah yang memanggil kita. Tuhanlah yang memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Maka kita menjadi dipanggil oleh Tuhan Yesus itu bukan karena kebetulan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan karena kebetulan kita hidup di dalam keluarga Kristen kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang memanggil kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memilih kita menjadi murid-muridnya. Tentu ini yang pertama yang mau disampaikan oleh firman Tuhan, yang mau disampaikan kepada kita supaya kita mau melihat bahwa betapa berharganya iman kita. Betapa berharganya iman yang telah kita terima dari Tuhan itu. Jika Tuhan memanggil, jika Tuhan memilih kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya bahwa Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu bagaimana kita ini. Tuhan persis tahu bagaimana apa yang baik untuk kehidupan kita. Tentu disitulah kita mau melihat bagaimana panggilan Tuhan tadi. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka itu adalah panggilan Tuhan secara pribadi kepada kita. Tuhan yang memanggil nama kita, Tuhan yang memilih kita. Mengapa? Sebab Tuhan tahu siapa kita. Tuhan mengerti tentang kita, dan Tuhan tahu jalan yang baik untuk kehidupan kita.
Kalau kita masih ingat khotbah minggu yang lalu dari Yeremia pasal yang pertama ayat 8, apa dikatakan di situ? Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Artinya jauh sebelum kita lahir juga, sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, Tuhan itu sungguh mengenal kepribadian kita. Tuhan sudah tahu jalan kehidupan yang terbaik untuk kita. Maka tidak kebetulan kita lahir di dunia ini. Tidak kebetulan kita menjadi orang Kristen. Tidak kebetulan kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Tapi itu semua adalah panggilan Tuhan. Iman kita itu adalah panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil kita menjadi murid-muridnya. Sama seperti Simon tadi, Andreas, Yakobus dan Yohanes tadi. Itu adalah inisiatif oleh Tuhan untuk memanggil mereka menjadi murid-muridnya. Dan itulah yang mau kita imani atas iman kita kepada Yesus. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita, dan itu harus kita syukuri di tengah-tengah kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka nasi ini mau mengajak kita untuk mau melihat bahwa sama seperti Tuhan Yesus yang memanggil murid-muridnya tadi di situ, maka kita juga dipanggil oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi perenungan bagi kita bersama pada minggu ini adalah, apakah kita menjawab? Apakah kita merespon panggilan Tuhan tadi? Banyak yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Banyak orang yang terpanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Banyak orang di dunia ini yang dipanggil oleh Tuhan. Banyak orang Kristen di Indonesia ini, kalau statistik mengatakan kurang lebih 10% dari penduduk Indonesia. Tetapi apakah benar-benar dari 10% orang Kristen Indonesia ini benar-benar mau untuk menerima panggilan daripada Tuhan Yesus? Apakah kita menjawab panggilan iman kita? Apakah kita harus menunggu tunggu kita menderita dulu? Apakah kita harus menunggu kita jatuh dulu? Apakah kita harus menunggu ketika kita terkena beban berat baru kita mau untuk mencari Tuhan? Baru kita mau untuk menyelidiki iman kita? Baru kita mau untuk mencari siapa itu Tuhan? Tentu tidak itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi ketika kita tahu kita adalah orang Kristen, kita mengimani, kita dibaptis, dan kita mengaku iman sebagai orang Kristen, maka kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, dan kita harus siap merespon panggilan daripada Tuhan tadi. Tuhan itu mau dekat, Tuhan itu mau menjadi sahabat kita, mau akrab dengan kita. Tuhan itu mau menuntun kita ketika Tuhan memanggil kita. Tetapi terkadang Tuhan memanggil kita, tetapi kita disibukkan oleh banyak hal di dunia ini. Ketika Tuhan memanggil kita, tetapi kita cuek, kita lebih senang dengan keinginan kita pribadi, kita lebih senang dengan ego kita masing-masing. Ketika Tuhan memanggil kita, kita sibuk dengan pikiran kita, kita sibuk dengan kesenangan dunia ini, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terpilih. Tuhan memanggil, Tuhan selalu memanggil kita, tetapi kita tidak mendengar. Seperti seorang anak yang dipanggil oleh orang tuanya, tetapi banyak alasan, tunggu mama, tunggu dulu sebentar lagi, tunggu dulu. Apakah kita seperti itu sebagai seorang Kristen? Ketika Tuhan memanggil kita, tetapi kita tidak memberi respon apa-apa. Maka kita mau belajar dari murid-murid Tuhan Yesus di sini. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi di situ ketika Tuhan memanggil mereka, dan seketika itu juga mereka meninggalkan perahunya, mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan itulah yang mau kita pelajari dari nats firman Tuhan buat kita di minggu ini. Mau merespon, mau untuk menjawab
Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Mendengar panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, yang dimaksud di sini tentu bukan mendengar secara langsung dengan telinga kita, tidak. Tetapi kita mau diingatkan sebagaimana Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita ingat kisah pemanggilan daripada Samuel, apa dikatakan? Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengar. Itulah pendengaran kita kepada panggilan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Samuel, berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengar. Itulah orang-orang yang mau mendengar panggilan Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita menjadi orang yang mau siap untuk diajar, mau untuk dituntun oleh firman Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Kalau kita katakan kita orang beriman, maka mari kita mau untuk diajar, dituntun oleh firman Tuhan. Apa gunanya kita tahu tentang semua isi dunia ini, tapi kita tidak mau tahu tentang Dia, Tuhan yang menjadikan seluruh yang ada di dunia ini. Apa gunanya kita mengejar ilmu pengetahuan yang tinggi-tinggi, sementara yang menciptakannya, yang menjadikannya kita tidak pedulikan. Kita juga mau diingatkan mengapa kita mau tahu tentang artis, tentang tokoh-tokoh yang kita favoritkan, yang tidak mengenal kita sama sekali, tidak tahu tentang kita, tetapi kita selalu ikuti perkembangannya. Kita selalu ikuti bagaimana apalagi yang terjadi dengan tokoh atau artis yang kita idolakan. Tetapi Tuhan itu sendiri yang jelas mengenal kita. Tuhan itu jelas mengetahui siapa kita. Kita tidak mau tahu dengan Dia. Tentu itu adalah hal yang janggal di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tuhan mengerti, Tuhan mau menyediakan hidup yang baik kepada kita, tapi kita tidak mau tahu dengan Dia. Kita tidak mau tahu dengan Dia yang mengenal kita. Sementara orang sana yang sama sekali tidak tahu siapa kita ini, tetapi kita selalu ingin mengikuti perkembangannya. Itu adalah hal yang memang sungguh janggal. Maka kita diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita benar-benar untuk mengenal panggilan kita sebagai seorang Kristen. Kita mau diingatkan oleh Tuhan, kita dipanggil. Tuhanlah yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita supaya kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Maka mari kita hargai betapa berharganya pengenalan kita akan Tuhan Yesus, betapa berharganya iman kita yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mengajar kepada kita tadi, ketika Tuhan telah memanggil murid-muridnya, maka ada suatu tugas panggilan yang diberikan kepada mereka. Dikatakan dari di situ, tugas panggilan mereka itu adalah bahwa mereka tidak lagi menjala penjala ikan, tetapi mereka menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penjala ikan itu akan menangkap ikan. Kemudian ikan itu akan dijual dan ikan itu akan dikonsumsi oleh orang menjadi makanan. Tapi berbeda dengan penjala manusia. Penjala manusia itu akan menjala orang-orang untuk dipindahkan kepada kehidupan. Kalau ikan tadi itu ditangkap untuk dimatikan, tetapi menjadi penjala ikan adalah untuk menangkap supaya diselamatkan, supaya hidup. Itulah yang membedakan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya bahwa untuk menjala sebanyak-banyaknya orang, untuk dipindahkan dari tempat yang kotor ke tempat yang bersih, dari tempat yang keruh ke tempat yang jernih. Kalau kita ibaratkan dengan ikan itu akan dipindahkan dia dari ikan itu yang berada di tempat yang penuh dengan limbah, ditempatkan ikan itu ke tempat yang layak untuk kehidupan ikan. Artinya yang mau disampaikan, maka menjadi pengikut Yesus itu
Artinya apa? Kita mau diingatkan oleh firman Tuhan di sini bahwa menjadi pengikut Yesus itu adalah bahwa kita bekerja, apapun menjadi profesi kita, apapun yang menjadi aktivitas kita sehari-hari, tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup kita saja. Kita mau diingatkan oleh firman Tuhan ketika kita menjadi penjala manusia, ketika tugas panggilan kita menjadi penjala manusia, yang artinya bahwa Tuhan memanggil kita dengan profesi apapun kita, dengan kesibukan apapun kita sehari-hari. Kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita telah memasuki kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau diingatkan bahwa kalau kita belajar, kalau kita sekolah, kita beraktivitas, kita bekerja, tentu kita diingatkan bahwa hidup kita ini tidak hanya sekedar untuk mencari ilmu. Hidup kita ini tidak hanya sekedar untuk mencari uang. Hidup kita ini tidak hanya sekedar begitu saja asal bisa menikmati hidup ini, tidak. Tetapi kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam diri kita, di dalam hidup kita ini ada panggilan Tuhan. Di dalam pekerjaan kita ada panggilan Tuhan. Kalau hidup kita ini hanya untuk belajar, hidup kita ini hanya untuk mencari uang, hidup kita ini hanya untuk mencari kesenangan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Mereka juga belajar, mereka juga berpendidikan, mereka juga mencari uang, mereka mencari makan, mereka bekerja. Apa bedanya dengan kita? Tetapi kita diingatkan dari penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya bahwa memang ada nilai lebih dari apa yang menjadi kehidupan kita, apa yang menjadi pekerjaan kita. Ada nilai lebihnya. Ada kualitas kehidupan daripada orang Kristen. Tidak hanya sekedar untuk hidup begitu saja. Tidak hanya sekedar hidup hanya untuk mencari makan, hanya untuk mencari uang. Tidak hanya sampai di situ. Tetapi dalam setiap kepribadian kita, di dalam setiap aktivitas profesi kita itu ada panggilan Tuhan. Ada tugas panggilan Tuhan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Artinya kita mau melakukan segala sesuatu itu adalah untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaan adalah bukan untuk manusia, tetapi adalah untuk Tuhan. Kalau kita melakukan segala pekerjaan untuk Tuhan, tentu kita harus mengerjakannya dengan baik. Kita harus mengerjakannya dengan profesional. Tentu kita akan mengerjakannya dengan kejujuran, dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu itu yang mau diajar oleh Tuhan. Kita bekerja bukan untuk manusia, tetapi adalah untuk Tuhan. Dan kalau kita mau sederhanakan lagi, apa sebenarnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia? Kalau kita mau sederhanakan lagi, Tuhan memanggil kita menjadi penjala manusia. Bagaimana kita ingin menjadi penjala manusia? Artinya kita mau menjadi pribadi-pribadi yang bisa menarik orang lain. Bagaimana kita menjadi seorang Kristen itu menjadi pribadi-pribadi yang menarik bagi orang lain. Orang lain itu bisa tertarik dengan kita karena kepribadian kita, karena kebaikan kita, karena kasih kita, karena perhatian kita kepada orang lain. Kita menjadi penjala manusia. Kita menjala orang lain dengan sikap kita, dengan kepribadian kita, karena kita adalah takut akan Tuhan. Orang mau tertarik melihat kita. Siapa dia itu? Orang mau tertarik untuk berteman dengan kita. Orang tertarik untuk mau ikut dengan kita. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan kita. Itulah menjadi penjala manusia. Kalau lebih kita sederhanakan lagi, menjadi pribadi-pribadi penjala manusia. Bagaimana kita untuk menarik orang lain dengan kasih kita kepada orang, dengan kebaikan kita kepada orang. Bukan justru sebaliknya, kehadiran kita membuat orang jauh, kehadiran kita membuat orang sakit hati, kehadiran orang lain membuat orang lain emosi. Bukan seperti itu penjala manusia. Tetapi penjala manusia adalah kita mau menempatkan diri kita bahwa semakin banyak orang
mau untuk tertarik karena kebaikan kita, karena kasih kita, karena kepedulian kita kepada sesama kita. Tentu itulah kalau lebih kita sederhanakan lagi dari menjadi penjala manusia. Dan inilah yang bisa kita lakukan ketika Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya. Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan pada minggu ini Tuhan. Kami belajar dari pemanggilan murid-murid-Mu Tuhan, bahwa Engkau juga yang memanggil kami, Engkau yang memilih kami, supaya kami menjadi pengikut-Mu, supaya kami menjadi murid-murid-Mu. Kami menyadari betapa berharganya iman yang telah kami terima dari Engkau Tuhan. Dan kami mau mensyukuri iman kami itu. Kami semakin mau taat, kami semakin mau untuk diajar oleh firman-Mu Tuhan. Engkau juga ingatkan kami Tuhan akan panggilan kami, bahwa Engkau telah memanggil kami menjadi penjala manusia. Betapa berharganya atas pekerjaan apapun yang telah Engkau berikan kepada kami. Betapa berharganya Tuhan setiap aktivitas yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi kami Engkau ingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh memakai itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan kami, aktivitas kami itu kami boleh pakai menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Berkat bagi sesama kami. Engkau ingatkan kami Tuhan, bahwa ada panggilan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh melakukannya semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati kami Tuhan di tengah-tengah segala aktivitas pekerjaan kami, biarlah Engkau yang memberkati kami, memampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan apapun yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau mendoakan jemaat Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan, berbagai ragam hal yang kami hadapi di tengah-tengah hidup kami ini. Engkau mampukan kami Tuhan, sehingga kami beroleh kasih karunia-Mu. Jalan kehidupan yang daripada Tuhan akan Engkau tunjukkan kepada kami. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Engkau tetap memberkati mereka Tuhan. Engkau kuatkan kepada mereka Tuhan, supaya mereka tetap boleh memperoleh kasih karunia Tuhan melalui kesembuhan daripada-Mu. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang dalam sukacita ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Engkau sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Engkau berikan umur yang panjang. Engkau tambahi Tuhan juga dengan kesehatan dan sukacita yang melimpah dalam tengah hidup mereka Tuhan. Inilah kami Tuhan yang boleh bersekutu beribadah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami memperoleh kasih karunia-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.